Ketika sedang berdiam di Wihara Jetavana di Savatthi, Buddha mengucapkan syair ini, yang berkaitan dengan Devadatta. Pada suatu ketika Devadatta tinggal bersama Buddha di Kosambi. Devadatta menyadari bahwa Buddha menerima banyak penghormatan, penghargaan dan persembahan. Devadatta yang melihat hal tersebut menjadi iri dengan Buddha dan ia beraspirasi untuk memimpin anggota Sangha. Pada suatu hari, ketika Buddha sedang membabarkan Dhamma di Vihara Veluvana, di Rajagraha, Devadatta mendekati Buddha dan berkata untuk menyarankan dirinya menjadi kepala Sangha, dengan alasan bahwa Buddha sudah semakin tua. Mendengar permintaan Devadatta, Buddha menolak dan menegurnya. Buddha berkata bahwa Devadatta tidak pantas memegang tanggung jawab tersebut. Kemudian Buddha meminta Sangha untuk melakukan pengumuman, Pakasanyakama, mengenai Devadatta. Pakasanyakama, pengumuman yang dilakukan oleh komunitas Sangha mengenai seorang anggota yang menyatakan bahwa karena perilaku anggota tersebut demikian sebelumnya dan sekarang berbeda. Selanjutnya semua tindakan fisik dan verbal, ucapan, hanya miliknya dan tidak ada hubungan dengan Buddha, Dhamma dan Sangha. Mendengar hal tersebut, Devadatta merasa tersinggung dan bersumpah akan membalas dendam kepada Buddha. Devadatta 3 kali berusaha untuk membunuh Buddha. Pertama, Devadatta menyewa beberapa pemanah. Kedua, Devadatta memanjat gunung di Jakuta dan menggulingkan sebuah bongkahan batu besar ke arah Buddha. Dan ketiga, Devadatta membuat gajah Najagiri untuk menyerang Buddha. Namun semua usaha tersebut gagal. Para pemanah yang disewa oleh Devadatta bukannya menyerang Buddha, mereka menjadi murid Buddha. Batu besar yang digulingkan oleh Devadatta hanya melukai sedikit jari kaki Buddha, dan ketika gajah Najagiri berlari kencang menuju ke arah Buddha, gajah tersebut menjadi jinak karena kekuatan cinta kasih dari Buddha. Demikianlah Devadatta gagal membunuh Buddha. Akhirnya, Devadatta melakukan taktik yang lain. Devadatta berusaha mencoba memecah belah Sangha dengan membujuk para bhikkhu yang baru ditahbiskan pergi bersamanya ke Gaya Sisa. Namun taktik tersebut gagal, karena 2 murid utama Buddha, Thera Sariputta dan Thera Mahamoggallana berhasil meyakinkan. Mereka dan kebanyakan dari mereka dibawa kembali oleh Thera Sariputta dan Thera Mahamoggallana. Akibat usaha untuk memecah belah Sangha oleh Devadatta, Buddha kemudian merenung, Devadatta sudah melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dunia para dewa dan manusia. Perbuatan tersebut akan membuat dia menderita di neraka Avici. Lalu Buddha berkata, adalah mudah untuk orang yang baik untuk melakukan kebajikan, adalah sulit untuk orang yang jahat untuk melakukan kebajikan. Kejahatan adalah mudah dilakukan oleh orang yang jahat, sebaliknya sulit dilakukan oleh orang yang baik. Kemudian, Devadatta jatuh sakit. Dia telah sakit selama 9 bulan ketika dia meminta murid-muridnya untuk membawanya menemui Buddha, dan kemudian melakukan perjalanan ke Wihara Jetavana. Mendengar bahwa Devadatta akan datang, Buddha memberitahu murid-muridnya bahwa Devadatta tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Karena Buddha mengetahui bahwa sebelum Devadatta berhasil menemui Buddha, Devadatta sudah harus terlahir kembali di neraka Avici. Ketika Devadatta dan rombongannya mencapai telaga di kompleks Wihara Jetavana, para bhikkhu pengikutnya meletakkan tandu di tepi telaga untuk memandikan Devadatta. Devadatta bangkit dari tandunya dan meletakkan kedua kakinya di tanah. Segera, kakinya tenggelam ke bumi dan dia secara bertahap ditelan oleh bumi. Ketika dagunya menyentuh tanah, dia berkata, dengan tulang-tulang dan nyawa ini, saya pergi ke Buddha untuk perlindungan, seorang individu yang tertinggi, dewa dari semua dewa, seorang pemandu mereka yang bisa dijinakkan, yang memiliki mata yang melihat segalanya dan memiliki ratusan kebajikan. Devadatta tidak memiliki kesempatan untuk melihat Buddha karena perbuatan jahat yang telah dilakukannya terhadap Buddha. Setelah kematiannya, ia terlahir kembali di neraka Avici, tempat siksaan yang sangat hebat dan terus-menerus. Stanza 17, di sini dia tersiksa, setelah meninggal dia tersiksa, pelaku kejahatan tersiksa di kedua tempat. Dia tersiksa, setelah berpikir seperti ini, saya telah melakukan kejahatan. Dia makin tersiksa saat telah pergi ke tempat tujuan yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian, apa ya? Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.